Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Nurhayat. Tim saya 2005 121403. Saya dari kelas Sistem Informasi 2020 D Universitas Negeri Surabaya. Kali ini saya akan membahas atau menjelaskan tentang suatu materi terkait jenis-jenis memori komputer. Kita mulai. Memori komputer. Pertama yang kita awali adalah pengertian atau pengenalan terhadap memori terlebih dahulu. Memori adalah pusat kegiatan pada sebuah komputer karena setiap proses yang akan dijalankan harus melalui memori terlebih dahulu. Memori berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori sebagai sumber daya yang harus dialokasikan dan dipakai bersama di antara sejumlah proses yang aktif. Diharapkan dapat melayani banyak proses, proses seharusnya tidak dibatasi kapasitas memori fisik. Meskipun memorinya di situ kecil, diusahakan bisa melayani banyak proses. Juga memori sebagai tempat penyimpanan informasi. Di segala informasi yang ada di dalam komputer disimpan di dalam memori. Untuk jenis-jenis memori, yang pertama adalah memori internal. Memori ini dapat diakses secara langsung oleh prosesor atau pemroses dari suatu komputer. Memori internal memiliki fungsi sebagai pengingat. Dalam hal ini, yang disimpan di dalam memori utama dapat berupa data atau program. Memori biasa dibedakan menjadi dua macam, ROM dan RAM. Selain itu, terdapat pula memori yang disebut cache memory, CMOS, DRAM, SDRAM, dan DIMM. Memori yang kedua adalah memori eksternal. Adalah memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Fungsi memori eksternal yaitu perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data di luar memori utama. Memori eksternal mempunyai dua tujuan utama, yaitu sebagai penyimpan permanen untuk membantu fungsi RAM dan yang untuk mendapatkan memori murah yang berkapasitas tinggi bagi penggunaan jangka panjang. Ini contohnya seperti adalah hard disk, flash disk, compact disk, dan lainnya. Yang berarti ya eksternal, bukan berasal dari dalam komputer itu sendiri. Memori internal yang pertama tadi dijelaskan adalah ROM, kepanjangannya adalah Read Only Memory, biasanya disebut firmware, adalah jenis memori yang isinya tidak hilang ketika mendapat aliran listrik dan pada awalnya isinya hanya bisa dibaca. Di dalam PC, ROM biasanya disebut BIOS, Basic Input Output System, atau ROM BIOS. Yang kedua adalah CMOS, Complementary Meta Oxide Semiconductor, adalah jenis chip yang memerlukan daya listrik dari baterai. Chip ini berisi memori 64 byte yang isinya dapat diganti. Pada CMOS inilah berbagai pengaturan dasar komputer dilakukan. Misalnya peranti yang digunakan untuk memuat sistem operasi dan termasuk pula tanggal dan jam sistem. CMOS merupakan bagian dari ROM. Yang ketiga adalah RAM, atau kepanjangannya adalah Random Access Memory, adalah jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer itu dihidupkan dan bersifat volatil. Volatil di sini ya, berarti mudah menguap. Dalam artian di suatu komputer apabila kita menjalankan suatu program, misalnya menjalankan Microsoft Word, nah, saat kita sedang mengetik, lalu seketika laptopnya itu mati, maka data tersebut akan menguap, data itu akan menghilang. Berbeda dengan ROM, ROM itu bersifat non-volatil, isinya tidak hilang atau tidak menguap ketika tidak mendapatkan aliran listrik. Nah, kalau komputer apabila ketika komputer itu
mati atau suatu listrik itu dipadamkan, maka data-data yang ada di dalam ROM tidak akan hilang. Berbeda dengan RAM, data yang disimpan di dalam RAM akan menghilang. Selain itu, RAM mempunyai sifat yakni dapat menyimpan dan mengambil data dengan sangat cepat. Berikutnya adalah DRAM atau Dynamic RAM. Dinamik adalah jenis RAM yang secara berkala harus disegarkan oleh CPU sistem agar data yang terkandung di dalamnya tidak hilang. DRAM merupakan salah satu tipe RAM yang terdapat di dalam PC. DRAM termasuk bagian dari RAM. Dari namanya saja dinamik RAM. RAM dinamik. Berikutnya SDRAM dari yang keempat, Synchronous Dynamic RAM adalah jenis RAM yang merupakan kelanjutan dari DRAM. DRAM itu Dynamic RAM, namun telah disinkronisasi oleh clock system dan memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada DRAM. Berikutnya adalah DIMM, Dual Inline Memory Module, berkapasitas 168 pin, berarti setiap permukaan adalah 84 pin, karena ini adalah dual, yang bermakna adalah ganda, memori modul ganda. Jadi dari 168 pin yang jumlahnya dibagi dua sisi itu adalah 84 pin. Ini berbeda daripada SIM yang hanya berfungsi pada sebelah modul saja yang mensupport 64 bit penghantaran data. SDRAM menggunakan DIMM yang merupakan pengganti dari DRAM, FPM atau Fast Page Memory dan juga EDO. SDRAM mengatur synchronize memori supaya sama dengan CPU clock untuk pemindahan data yang lebih cepat. Ini adalah cache memory, memori berkapasitas terbatas. Memori ini berkecepatan tinggi dan lebih mahal dibandingkan memori utama. Berada di antara memori utama dan register pemroses. Fungsi agar pemroses tidak langsung mengacu kepada memori utama, tetapi di cache memori yang kecepatan aksesnya lebih tinggi. Metode menggunakan cache memori ini akan meningkatkan kinerja sistem. Cache memori adalah tipe RAM tercepat yang ada dan digunakan oleh CPU, hard drive, dan beberapa komponen lainnya. Jadi cache memori ini sebagai perantara antara pemroses dan juga memori utama. Terutama tadi ada ROM dan juga RAM. Nah, cache memori ini berada di tengah-tengahnya antara register dan juga memori. Tujuannya tadi untuk meningkatkan kinerja sistem. Berikutnya, macam-macam ROM. Yang pertama adalah PROM Programmable Read Only Memory. PROM merupakan chip yang bisa menyimpan data namun tidak bisa dihapus lagi atau bersifat permanen. Contohnya adalah program yang men-start komputer ketika komputer baru dinyalakan. Program materi yang ada di dalam PROM diisi oleh pabrik pembuatnya. Pengisian program ke dalam PROM menggunakan alat khusus yang bernama PROM burner atau PROM writer. Jadi diisi oleh pabrik, misalnya bila laptop Asus ya, yang membuat adalah pabrik Asus sendiri, bukan dari usernya. Dan ini diisi menggunakan PROM burner atau PROM writer. Yang kedua adalah EEPROM, Erasable Programmable Read Only Memory, adalah jenis chip memori yang dapat ditulisi program secara elektris. Program yang tersimpan di dalam ini dapat dihapus bila terkena sinar ultraviolet dan dapat ditulisi kembali. Kesamaannya dengan PROM, Programmable Read Only Memory, adalah keduanya merupakan jenis ROM, nah, termasuk memori non-volatile. Alat yang dapat digunakan untuk menghapus isi chip EEPROM adalah UV PROM Eraser. Jadi bukan sembarang sinar ultraviolet atau sinar matahari langsung, akan tetapi menggunakan yang namanya UV Prom Eraser. Hal ini akan menyinarkan sinar ultraviolet ke memori tempat data disimpan ke dalam chip EEPROM. Disinarkan tepat pada lubang kuarsa bening. Yang ketiga adalah EEPROM, atau Electrically Erasable Programmable Read Only Memory, merupakan komponen yang banyak digunakan dalam motherboard komputer dan beberapa perangkat elektronik lain yang berfungsi sebagai penyimpan konfigurasi data pada peralatan elektronik tersebut.
Kapasitas penyimpanan ini sangat terbatas. Ini dapat menyimpan data secara permanen, tetapi isinya masih bisa dihapus secara elektris melalui program. Contohnya adalah flash memory. Flash memory bisa digunakan pada kamera digital, konsol video game, dan chip BIOS. Gambarnya yang adalah PROM atau Programmable Read-Only Memory. Yang kedua adalah EEPROM, Erasable Programmable Read-Only Memory. Ketiga ini adalah Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. Tiga ya. Kalau yang PROM ini adalah yang tidak bisa dihapus, dan diisi oleh pabriknya sendiri. Yang kedua adalah EEPROM, ini bisa dihapus menggunakan sinar ultraviolet atau UV Prom Eraser. Ketiga adalah EEPROM, ini adalah contohnya adalah flash memory. Lanjut, macam-macam RAM. Yang pertama adalah DRAM atau Dynamic Random Access Memory. Adalah sebuah jenis memori RAM yang mempunyai teknologi penyimpanan data secara terpisah dalam sebuah kapasitor. Agar data tidak hilang, jenis RAM ini memerlukan penyegaran atau refresh yang dilakukan oleh CPU. DRAM juga menggunakan satu kapasitor dan satu transistor per bitnya, sehingga mempunyai kepadatan yang tergolong tinggi. Kedua adalah SRAM, Static Random Access Memory, yaitu jenis RAM yang didesain dengan tidak menggunakan kapasitor. Teknologi ini menghasilkan kinerja yang sangat cepat, kan tetapi biaya untuk memproduksinya cukup besar, sehingga hanya digunakan untuk menangani bagian-bagian yang dianggap sangat penting. Ya. Yang ketiga adalah EDORAM, Extended Data Out Random Access Memory, yaitu teknologi yang melakukan penyimpanan dan pengambilan data yang bisa dilakukan bersama-sama sehingga kemampuan untuk membaca dan menulisnya lebih cepat. Mempunyai jumlah pin sebanyak 72 pin, sehingga dari 72 pin ini memungkinkan bentuk fisik yang sangat panjang. RAM jenis ini sangat cocok untuk semua komputer Pentium, versi Pentium. Yang keempat adalah SDRAM, atau Synchronous Dynamic Random Access Memory, merupakan jenis memori RAM yang mempunyai kecepatan yang cukup tinggi hingga 100 sampai 133 MHz. Jenis RAM ini mempunyai 168 pin dengan kapasitas penyimpanan 16 MB hingga 1 GB. SDRAM dapat diletakkan pada slot jenis DIMM atau SDRAM pada motherboard. Yang kelima adalah RDRAM atau Rambus, Dynamic Random Access Memory, diproduksi oleh Rambus Corporation. Tidak semua motherboard mampu mendukung memori ini karena teknologinya yang cukup canggih. Berikutnya yang keenam adalah NVRAM atau Non-Volatile Random Access Memory, dilengkapi dengan baterai lithium, sehingga apabila komputer ini dimatikan, data yang disimpan di memori tidak akan hilang. Yang ketujuh, VGRAM, Video Graphic Random Access Memory, dikhususkan untuk video adapter. Besarnya kapasitas memori sangat menentukan sekali terhadap kualitas video yang dihasilkan. Kedelapan adalah flash RAM dalam memori dengan kapasitas penyimpanan yang tergolong rendah. Untuk dapat bekerja dengan optimal, memori ini memerlukan refresh dengan daya kecil. Flash RAM banyak digunakan untuk perangkat elektronik seperti ponsel-ponsel lama, VCR, dan juga TV. 9 adalah DDR HDRAM atau Double Date Rate HDRAM, mampu menjalankan dua instruksi sekaligus dalam waktu yang sama. Daya yang diperlukan oleh RAM ini juga sangat kecil sehingga banyak dipakai oleh banyak perangkat saat ini. Kapasitas memori yang dapat ditampung per chip mencapai 4 GB. Yang ke-10 itu adalah SODIMM atau Small Outline Dual Inline Memory Module. SODIMM yaitu jenis RAM komputer yang banyak digunakan untuk perangkat laptop atau notebook. Walaupun ukurannya cukup kecil, akan tetapi kapasitas penyimpanannya sangat besar. Untuk gambar-gambarnya, ini ada DRAM, Dynamic Random Access Memory. Yang kedua adalah SRAM, SRAM Static Dynamic, satunya Dynamic, satunya adalah Static. Yang ketiga adalah EDORAM,
Itu RAM tadi extended data out random access memory. Terus ada SDRAM, RDRAM, RAM bus tadi ya. Lalu ada NVSRAM, PGRAM, flash RAM, DDRAM, dan juga SO2. Oke. Untuk ih, pahamnya, apakah kita akan melihat harganya, harga dari masing-masing ini. Kali ini saya akan menggunakan salah satu e-commerce, itu Shopee. Yang pertama kita akan cek adalah PROM, uh, programmable, uh, bit access memory. Hmm, Ini bisa dicari sendiri. PROM, PROM. Aduh, aneh. Gak jadi, gak jadi. Mungkin di sini tidak akan dijelaskan secara detail karena eh, berhubung ini adalah situs umum. Jadi mungkin tidak bisa menampilkan secara detail. Yang di sini ditampilkan adalah berbagai memori, yang dalam memori dan sebagainya. Coba cari kata kunci yang lain yang lebih mudah dipahami. Coba cari RAM aja langsung. RAM, RAM. Ini adalah DDR. Contohnya adalah DDR sih. DDR, DDR tadi apa? Dan DDRAM ini. DDRAM, DDR SDRAM, double date RAM. Itu yang tadi kita lakukan. Ini karena ini yang banyak dipakai sehingga ini yang bisa ditampilkan di Shopee. Ya yang tadi ya ini masuk dalam standar keras dan jarang dijual di e-commerce. Contohnya yang tadi adalah DDR, DDR. Nah ini ada 8 GB DDR4, isi long DIMM DDR4 8 GB dihargai 200, 129, 130 sampai 281.000 diskon dari 650.000 sampai 1.050.000. Ini adalah contoh apabila ingin mencari atau ingin membeli eh, RAM atau ROM di Shopee. DDR ya. Kita coba cari yang lain dengan SODIMM. 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 Ini kan mudah langsung. Sini banyak sekali yang ditampilkan oleh Shopee karena memang ini jenis RAM yang saat ini sering dipakai atau umumnya dipakai oleh laptop-laptop. Ada jenis laptop Samsung, ada juga Kingston, Samsung lagi, dan juga lainnya. Dan juga harganya sangat bervariasi. Ada yang 100-an, ada 200.000, ada yang sampai 500, minimal 2 juta, 900.000. Jadi 1 juta, terus itu 2, 3, kan? Dari yang mahal. Oh,
isinya sekali udah 1 jutaan. 3.900.000 sampai 6.200.000. Ini yang paling mahal sejauh ini yang sempat saya cari adalah Sodin TK Corsair 4.909.000 DDR3 dengan kapasitas 16 GB. Tapi yang terjual, baiklah, saya kira itu hasil presentasi dari saya terkait atau mengenai jenis-jenis memori. Tadi yang saya jelaskan, memori sebenarnya terbagi jadi dua sebenarnya, memori internal dan juga memori eksternal. Memori internal, ada contoh tadi, ada ROM, RAM, dan juga pendukung dari ROM dan juga ada yang namanya cache memory, adalah penghubung antara memori utama dan juga register atau pemproses. Untuk yang kedua, memori eksternal adalah memori yang bukan berasal dari komputer itu sendiri. Contohnya adalah optical drive atau compact disk, CD, flash disk, hard disk, dan juga lain-lainnya. Oleh karena itu, apabila dari penjelasan saya eh, yang saya sampaikan itu ada kekeliruan, kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya tutup video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.